Untuk membahas topik kita kali ini, saya sudah terhubung dengan para narasumber, yakni ada Menteri Sosial Ibu Tri Risma hari ini, Bupati Luwu Utara Ibu Indah Putri Indriani, Wali Kota Tanjung Pinang Ibu Rahma, Kabag Perekonomian Setda Kabupaten Indramayu Ibu Andi Rugaya, serta Bupati Singkawang Ibu Chai Chuni. Selamat sore Ibu semuanya. Selamat sore. Sosial Ibu Risma menyampaikan dengan speaknya, Bu, kami persilakan. Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Bapak Ibu sekalian, yang saya hormati moderator, terima kasih. Jadi Ibu Bupati Luwu Utara, Indah Putri Indriani, Ibu Wali Kota Tanjung Pinang, Bu Rahma, dan Bupati Indramayu, Bu Nina Agustina, dan Ibu Wali Kota Singkawang, kabar Ibu Chai Chuni. Pertama, saya mengucapkan selamat Hari Kartini tahun 2021. Pada tahun ini kita semua tentunya memperingati Hari Kartini di dalam kondisi yang sangat luar biasa, di mana saat ini kita semua mengalami pandemi yang terjadi di seluruh dunia. Karena itu Bapak Ibu sekalian, terutama para ibu-ibu bupati, pemerintah memang memberikan bantuan yang untuk mengatasi dampak dari COVID-19 ini, yaitu bantuan sosial tunai atau disingkat BST. Namun memang saat itu direncanakan itu hanya hingga bulan April, karena diprediksi memang saat itu adalah pandemi sudah mulai menurun, karena kita juga telah dilakukan vaksinasi. Ibu Indah Putri Indriani. Selamat sore Mbak. Halo Ibu, sore Ibu. Segar banget Bu sore ini Bu. Ibu, masih terkait dengan program bantuan sosial Ibu. Bagaimana nih Bu, program bantuan sosial yang diberikan pemerintah di pusat dan juga daerah itu mampu menggerakkan perekonomian khususnya di Luwu Utara? Sebagaimana kita ketahui bahwa pandemi ini kan menghantam bukan hanya sektor kesehatan, ya, tetapi yang paling parah juga itu adalah sektor perekonomian masyarakat kita. Nah, kita ketahui bahwa pada hakikatnya program bantuan sosial, baik itu BST, kemudian peningkatan nilai dari PKH, kemudian bantuan pangan non tunai, termasuk juga bantuan untuk UMKM melalui BP UMKM. Ini adalah upaya untuk pertama sih menjaga supaya konsumsi rumah tangga kita tetap terjaga. Karena kita ketahui bahwa triwulan pertama pandemi, ya, triwulan pertama tahun 2020 itu masih relatif aman. Tetapi begitu masuk di triwulan kedua, yaitu menjadi puncak masa pandemi COVID-19, itu kan tertekan, ya, terjadi kontraksi yang sangat tajam terhadap perekonomian kita, khususnya di konsumsi rumah tangga. Nah, BST sebenarnya yang saya pahami itu dimaksudkan untuk menjaga supaya sumbangsi konsumsi rumah tangga terhadap pertumbuhan ekonomi kita tetap terjaga. Kalaupun terkontraksi, dia tidak terkontraksi cukup dalam begitu, ya. Itulah kenapa kemudian disalurkan BST. Walaupun ada catatan. Tadi kan di awal Mbak moderator tadi menyampaikan bahwa apakah datanya benar begitu? Apakah sudah bantuan yang diberikan tepat sasaran gitu, ya? Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa khusus bantuan sosial tunai ini, BST khususnya, itu memang ada catatan tersendiri karena mungkin gagap kita waktu itu, ya, di awal, sehingga banyak sekali data laporan yang kami dapatkan bahwa penerimanya kurang tepat sasaran. Mungkin Mbak juga dengar, banyak di antara kita dengar di grup Kepala Dinas Sosial se-Indonesia itu rame gitu. Tiba-tiba ada masuk ke rekening masyarakat yang sebenarnya mereka merasa masih bisa bertahan walaupun terdampak oleh pandemi. Sementara ada yang
diharapkan mendapatkan itu kemudian nggak dapat gitu. Nah, kenapa saya bilang sebenarnya kita bisa melakukan koreksi besar-besaran terhadap DTKS, Mbak? Terbukti ya dari data Bank Indonesia misalnya yang disajikan di triwulan 4 itu justru terkoreksi lebih dalam konsumsi rumah tangga daripada triwulan kedua. Padahal triwulan kedua itu adalah puncak pandemi, di mana warga tidak dapat beraktivitas, pendapatan masyarakat kita menurun, dan nilai pemberian bantuan itu lebih besar, gitu ya. Nah, artinya apa? Ada catatan, ya, kelompok yang mendapatkan bantuan ini ya perlu untuk kemudian kita verifikasi. Sebenarnya pemerintah daerah berharap diberikan waktu yang cukup, ya. Ini koreksi mungkin masukan, ya, karena setiap program yang dapat hujatannya itu pemerintah daerah, karena dia langsung berhadapan dengan masyarakat. Ya, kalau ada salah datanya atau datanya kurang tepat, ya saya nggak sebut salah, mungkin kurang tepat sasaran lah, katakanlah seperti itu. Ada yang lebih berhak untuk mendapatkan daripada yang ditransfer begitu ya, mendapatkan transfer melalui BST. Koreksi paling besar di BST sebenarnya. Ya, bantuan sosial tunai, dan jumlahnya cukup besar. Misalnya tiba-tiba misalnya Kabupaten Luwu Utara mendapatkan belasan ribu gitu ya. Nah, tetapi karena data yang waktu itu serba tiba-tiba, kemudian baru saja saya menandatangani beberapa waktu yang lalu, kami diminta untuk memvalidasi data DTKS khususnya untuk penerima BST, itu hanya 2 hari loh. Hanya diberikan waktu 2 hari. Waktu itu saya sempat nggak mau, karena saya yakin ya sulit untuk melakukan verifikasi dan validasi data dalam waktu hanya 2 hari. Gitu. Jadi hanya 2 hari khusus untuk BST ya. Nah, itu kemudian kami mengusul ada yang sudah terkoreksi, ada yang sudah terverifikasi dan validasi, vervali, tapi ada yang belum. Jadi kami mengusulkan menyampaikan yang sudah saja, dengan harapan pemerintah daerah tetap diberikan kesempatan untuk mengusulkan perbaikan data. Nah, kenapa demikian? Ya supaya tadi tujuannya tercapai. Ya, kita berharap bahwa sektor konsumsi rumah tangga yang kita ketahui menjadi salah satu penyumbang cukup besar terhadap perekonomian kita, itu betul-betul dapat membantu di dalam kondisi pandemi ini. Nah, kalau yang lainnya ya terkait dengan UMKM, saya sih memang kami di pemerintah daerah sejak triwulan ke-3 dan ke-4 itu sudah fokus bantuannya ke UMKM. Jadi kami tidak menyentuh lagi untuk rumah tangga, karena kami menganggap bantuan dari pemerintah pusat sudah cukup dan sangat membantu pemerintah daerah. Tinggal ketepatan validasi datanya saja yang perlu dibenahi. Nah, kami mendorong ke UMKM, kemudian ke industri kecil menengah. Ya. Kenapa? Karena kami berharap bahwa kalau sektor ekonomi yang kita dorong, nah itu akan punya multi effect player, kira-kira seperti itu. Karena kalau industri kecilnya bergerak, maka dia akan membuka lapangan pekerjaan, semakin banyak orang yang dapat manfaat, kemudian mendapatkan katakanlah semacam insentif ya dari bekerja, pembukaan lapangan kerja. Nah, akhirnya daya beli meningkat gitu. Jadi dari bantuan sosialnya, bantuan sosial tunai yang langsung kepada rumah tangga. Kemudian yang kedua adalah bantuan kepada UMKM dalam rangka mendorong sektor produktif kita. Karena sebenarnya di triwulan kedua dan ketiga pasca Lebaran tahun lalu itu kan masyarakat sudah mulai beradaptasi, ya, mereka mulai beradaptasi, sudah berani melakukan aktivitas, walaupun masih ada pembatasan-pembatasan, ya. Tapi mulai produktif lah, intinya mereka sudah mulai produktif. Nah, kami melihat bahwa sektor ini yang memang harus kita dorong. Itulah kenapa kemudian ketika pemerintah membuka ruang bagi pemerintah daerah untuk mendorong BPUM ya, bantuan bagi pelaku usaha mikro, itu kami menginput ya, itu banyak. Jadi ada tahun lalu itu sekitar 13.200 UMKM yang kami input, dan alhamdulillah dapat realisasi itu 6.462 yang mendapatkan bantuan 2,4 juta per kelompok.
Nah, kemudian dari pemerintah daerah juga karena kami dapat reward untuk penanganan COVID, anggaran COVID tahun lalu. Nah, itu sebagian besar juga kami tujukan untuk kelompok UMKM, baik itu pelatihan, termasuk pelatihan digitalisasi pemasaran, ya, karena sebenarnya mereka cukup produktif, tapi hambatannya lagi adalah di pemasaran. Nah, digitalisasi pemasaran menjadi solusi juga untuk kemudian membantu mereka sehingga produksi mereka ini dapat diserap oleh pasar, ya, karena tidak ada artinya juga mereka produktif tapi kemudian itu tidak dapat diserap oleh pasar. Nah, kemudian kami juga mendorong tadi sama yang disampaikan oleh Wali Kota Singkawang tadi, Ibu Wali, menyampaikan bahwa mendorong usaha-usaha produktif yang mengikut sertakan perempuan. Misalnya kami punya program namanya Getar Dilan, ya. Sebenarnya Getar Dilan ini berangkat dari program Dupoli, dua polybag, yang tadi dimaksudkan untuk mengendalikan inflasi yang biasanya terjadi di masa Lebaran, ya, bulan puasa dan Idul Fitri. Tapi karena masuk pandemi, kami alihkan untuk penanganan pandemi. Nah, bagaimana caranya? Yaitu melalui program gerakan serentak penanaman pemanfaatan di lahan pekarangan, namanya Getar Dilan, ya. Sekarang kami usul untuk masuk ke JIPP Sinovi. Nah, ternyata ini cukup membantu paling tidak untuk pemenuhan kebutuhan rumah tangga. Walaupun saya bilang hati-hati juga, jangan sampai tukang sayur, ya, yang pedagang keliling itu kemudian terdampak, karena kita di satu sisi ingin membantu untuk tidak terlalu banyak pengeluaran rumah tangga, tapi di sisi lain kita juga memahami bahwa konsumsi rumah tangga sangat berkontribusi di dalam pertumbuhan ekonomi nasional kita. Jadi seperti itu kira-kira. Yes, yang sudah dijalankan ternyata untuk menggerakkan perekonomian di daerah di Luwu Utara. Silakan Ibu. Baik, terima kasih karena ini momen Kartini. Izinkan saya untuk mengutip quote dari Raden Ajeng Kartini. Terkadang kesulitan harus kamu rasakan terlebih dahulu sebelum kebahagiaan yang sempurna datang kepadamu. Pandemi ini boleh jadi menjadi ujian bagi kita semua, masyarakat dunia, termasuk masyarakat Indonesia, dan tentu saja para pemimpin, bukan hanya di level nasional tetapi juga di level daerah, ya. Tetapi kita juga mempunyai keyakinan bahwa pasca pandemi situasi akan lebih baik, ya, menjanjikan bagi kita semua karena kita melakukan akselerasi, ya, banyak sekali, termasuk di dalam kebijakan digitalisasi, ya, karena era ini tidak bisa kita hindari dan ternyata pandemi mengakselerasi itu. Oleh karena itu, ya, kami berterima kasih atas semua dukungan, ya, tidak hanya dari pemerintah pusat, provinsi, dari masyarakat tentu saja, dari berbagai lembaga non pemerintah lainnya, termasuk dari Tempo yang telah memberikan kesempatan bagi kami berbagi. Hari ini saya mendapatkan banyak sekali pembelajaran dari Ibu Risma, Ibu Menteri Sosial, dengan upayanya di dalam memperbaiki data dengan New DTKS yang kita nantikan seperti apa. Kemudian dari Ibu Wali Kota Singkawang saya juga belajar banyak hari ini, terima kasih Ibu Wali. Kemudian dari Ibu Wali Kota Tanjung Pinang, Ibu Rahma, kami juga banyak belajar terkait keunikan, tentu saja masing-masing daerah kita punya masalahnya tersendiri. Kemudian dari Ibu Kabak Perekonomian Indramayu juga, ya, tadi kita mendapatkan banyak informasi. Saya kira ini menjadi memperkaya kami khususnya di Kabupaten Luwu Utara untuk bagaimana bangkit, ya. Ini memang butuh kolaborasi bangkit, ya, terutama untuk pemulihan pasca pandemi COVID-19. Sekali lagi terima kasih. Selamat Hari Kartini 21 April 2021 untuk seluruh perempuan di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.